Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin-nar. Ikhwan fillah, a'udzubillah. Pada kesempatan ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Isyrah karya Imam Abdul Barakat rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah, adamu hintil wa'di, tidak mengingkari janji. Jadi bab yang kita kaji pada kesempatan ini adalah bab al-wafa bil ahdi wa adamu hintihi, memenuhi janji dan tidak mengingkari janji. Wa minha alla ya'idahum wa yukhalifahum. Di antara prinsip yang harus kita tanamkan dalam pergaulan sehari-hari ialah tidak berjanji kepada orang lain kemudian diingkari janjinya. Fa innahu nifaq, karena perbuatan itu termasuk bentuk nifaq, kemunafikan. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, alamatul munafiq salat, tanda munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba, jika dia bicara dusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika ia berjanji mengingkari janjinya. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia berkhianat. Dalam hadis ini cukup jelas bahwa sikap mengingkari janji adalah termasuk sikap kaum munafikin dan termasuk nifaq amali. Nifaq amali itu kemunafikan yang tidak menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Bentuk-bentuknya ialah seperti yang disebut di dalam hadis ini. Kalau bicara berdusta, berarti dia munafik amali. Kalau dia berjanji, dia mengingkari janjinya, berarti dia munafik tapi amali. Kalau diberi amanah dia berkhianat, tidak bertanggung jawab, berarti dia melakukan kemunafikan amali. Adapun kalau nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, maka ini menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti dia pura-pura menjadi seorang muslim, tapi hanya sifatnya pura-pura saja. Tapi keyakinan sebenarnya
dia itu kafir. Seperti laki-laki muslim itu kan bisa menikahi gadis muslim, ya kan? Kalau tidak muslim alias laki-lakinya itu kafir, maka tidak bisa menikahi gadis muslim. Maka dalam rangka supaya menikahi gadis muslim, dia pura-pura masuk Islam. Tapi sebetulnya dia itu masih kokoh di atas kekafirannya. Masuk Islam itu hanya pura-pura saja. Namanya nifaq i'tiqadi. Pelakunya tetap dikatakan apa ini? Kafir, bukan muslim. Seperti itu. Namanya nifaq i'tiqadi. Seperti itu, ya. Termasuk mengolok-olok, melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan sengaja dan mengetahui bahwasanya apa yang dilakukannya itu salah, tapi dia nekat saja. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, maka perbuatannya termasuk nifaq i'tiqadi yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Seperti menghina Al-Quran, melecehkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melecehkan sholat, melecehkan zakat dan ajaran-ajaran Islam yang lainnya, maka itu termasuk nifaq i'tiqadi. Pelakunya bisa terancam keluar dari Islam. Adapun pembahasan masalah itu tidak kita bahas secara panjang lebar di sini. Karena bab yang kita kaji ialah berkaitan dengan larangan mengingkari janji. Dan perbuatan mengingkari janji termasuk bentuk kemunafikan. Tapi nifaq amali masih belum menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tetapi sekalipun demikian, apa yang dilakukannya itu termasuk kabair. Termasuk apa ini? Dosa besar. Terancam dengan azab neraka. Waliyahzubillah. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan tanda-tanda kemunafikan itu ada 4. 3 yang disebutkan tadi. Dan yang keempat itu ialah wa idza khasama fajar. Kalau dia sedang bersengketa, ya, dengan orang lain, fajar, dia melakukan kezaliman, ya, jika sudah bertengkar, bersengketa dengan orang lain, dia mesti menzalimi orang yang disengketai, ya, entah itu berbuat curang ataupun melakukan tindakan-tindakan yang zalim dengan lawan sengketanya. Itu namanya tanda kemunafikan yang keempat yang disebutkan dalam riwayat yang lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bila salah satunya dimiliki oleh seseorang, maka dia memiliki salah satu perangai munafik. Tetapi kalau keempat-empatnya dia miliki semua, ngomongnya suka dusta, mengingkari janji, kebiasaannya, tidak bertanggung jawab atas amanah yang diberikan, merupakan keahliannya, zalim dalam bersengketa, ketika bersengketa dengan orang lain, jagonya. Maka orang ini disebut dengan munafik khalis, munafik sejati. Dikhawatirkan dia akan terjatuh dalam nifaq i'tiqadi, kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan yang dikhawatirkan orang ini bisa keluar dari Islam. Bagaimana dosa itu
Kalau yang kecil dibiasakan, lama-lama jadi apa ini? Besar juga. Nah, kalau sudah besar, dibiarkan saja, ya sudah. Ujung-ujungnya ialah kekufuran. Termasuk kemunafikan. Asalnya kecil. Artinya kecil itu tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Tapi kalau dibiarkan saja, bahkan dipupuk sehingga subur, maka akan menjadi kemunafikan besar, yakni yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Di antaranya ialah mengingkari janji. Sekali lagi, bab yang kita kaji ialah mengingkari janji. Tidak membahas ciri-ciri munafik yang lainnya. Yang kita bahas ialah cukup yang mengingkari janji saja. Yang lainnya secara global saja. Karena kalau kita kaji secara terperinci, maka membutuhkan waktu yang cukup panjang. Ya, nanti bisa keluar dari bab. Satu ini saja membutuhkan waktu yang lama untuk menjelaskannya, yakni mengingkari janji. Wa qala Ats-Tsauri rahimahullah, Al-Imam Ats-Tsauri rahimahullah taala, seorang ulama besar di zamannya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya. Beliau mengatakan, la ta'id akhaka wa takhlifahu fata'udal mahabbatu bighbatan. Janganlah engkau berjanji dengan saudaramu, kemudian engkau ingkari janjimu itu, yang menyebabkan yang asalnya cinta menjadi benci. Ya kan? Asalnya kita berteman akrab dengan seseorang. Ya, kita berteman akrab dengan seseorang. Dia senang sama kita. Dia percaya sama kita. Tapi di saat kita berjanji dengannya, janjinya itu begini, tidak menyelisih syariat. Janjinya itu memang layak untuk apa ini? Ditepati dan wajib ditepati. Ternyata dia mengingkari janjinya. Maka hal ini menyebabkan teman kita nanti benci sama kita. Kenapa? Ternyata Anda yang selama ini saya percaya, teman baik saya, suka mengingkari janji Anda ketika berjanji kepada saya. Yang asalnya senang, lama-lama jadi benci. Ya, siapa yang suka kalau janjinya diingkari? Apalagi kalau dalam hal-hal yang memang penting, ya. Nah, nggak ada yang suka diingkari. Kalau memang Anda tidak suka janji Anda diingkari, maka jangan coba-coba mengingkari janji Anda kepada orang lain. Ya, nah. Wan syadu, para penyair akan menyampaikan syairnya. Ya wa'idan akhlafa fi wa'di. Wahai orang yang suka menyelisih janjinya. Ketika dalam syair itu balik-balik enggak apa-apa. Ya, harusnya kan ya akhlafa wa'idan fi wa'di. Ya. Wahai orang yang suka menyelisih janjinya. Mal khulfu min sirati ahlil wafa. Menyelisih janji bukanlah kebiasaan atau jalan yang ditempuh oleh orang yang memenuhi janji. Maka nama adharta min wuddina illa sirajan laha summan tofa. Kecintaan Anda yang engkau tampakkan kepada kami, gara-gara Anda menyelisih dan mengingkari janji Anda, itu bagaikan lilin yang menerangi kemudian mendadak mati. Ya. Jadi penyair mengatakan orang yang suka menyelisih janjinya itu, yang biasanya menampakkan kecintaan kepada kita, persahabatan yang baik dengan kita, itu bagaikan lilin yang menyala, terang, mendadak mati. Artinya asalnya sepertinya dia benar-benar sahabat sejati. Dengan diingkari janji itu,
hilanglah kepercayaan untuk selama-lamanya. Padamlah, ya, persahabatan. Mati dan putus. Hanya karena suka mengkiri apa ini? Janji. Khusus dalam bab ini, ikhwan fillah a'udzukumullah. Banyak sekali perkataan-perkataan para ulama dan juga kisah-kisah nyata, baik dalam hadis ataupun dalam asar-asar yang sahih, yang perlu saya bacakan di sini supaya mengerti bahwasanya yang namanya janji itu merupakan sesuatu yang berat yang harus kita tunaikan. Dan kalau kita tidak mampu menunaikan janji, jangan suka berjanji. Nah, di antaranya ialah Al-Imam Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani karena mengatakan prinsipnya tentang masalah ini. Al-Imam Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani, la an amutu atoshan ahabbu ilayya min an ukhlifa mau'idah. Saya mati kehausan lebih saya sukai daripada harus menyelisih janji. Mati karena kehausan lebih saya sukai daripada harus mengingkari apa ini? Janji. Masya Allah, prinsipnya salah. Mengingkari janji itu kemunafikan dan sangat ditakuti. Bukan sesuatu yang remeh, tapi besar sampai rela mati daripada harus apa ini? Mengingkari janji. 6. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang namanya memenuhi janji itu banyak sekali perkara-perkaranya. Di antaranya ialah dalam masalah utang piutang. Ini sebetulnya contoh-contoh kasus yang termasuk dalam bab harus ditepati janji. Masalah dain, utang piutang. Kebiasaan orang itu kalau utang suka berjanji. Ya akhi, saya butuh modal usaha. Ya 50 juta lah. Saya pinjam. Saya berjanji dalam tempo 1 tahun akan saya lunasi. Janji kan? Oh, nah, engkau sahabatku, ya. Tak kasih modal 50 juta. Ingat, setahun temponya ya. Habis itu dilunasi. Insya Allah. Itu sudah berjanji namanya. Janji melunasi apa ini? Utang. Kalau kita lihat di tengah-tengah masyarakat yang namanya utang piutang sesama teman ini, lain kalau utang di bank, samping ada usul riba, juga main sita, ya kan? Lain itu, ya. Ini antar sama teman, kenalan, ini biasa terjadi, ya. Enggak ditulis, kemudian beraninya janji. Insya Allah, dalam tempo 1 tahun tak kembalikan 50 juta itu. Penghasilan saya per bulan itu paling sedikit, ya, 20 juta. Bisa kembalikan sendiri. Kali 12, ya. Hanya untuk 50 juta gampang. Nah, tapi kebanyakan di lapangan membuktikan, bahkan itu dilakukan oleh orang-orang yang KTP-nya Muslim. Begitu jatuh tempo, ya, dia pun nggak tahu kabarnya. Sementara yang menghutangi, mau nagih nggak enak. Temannya sendiri takut adik melukai perasaannya. Sementara dia juga butuh uang itu kembali. Sementara yang utang merasa gampang. Ah, teman saya biasa, gitu ya. Modal sedikit dia. Nah, biasaan orang sekarang modal apa nih? Sedikit. Ini tidak terasa kalau yang dilakukannya itu sudah
masuk dalam perangkap mengingkari apa ini? Janji, dan dia telah melakukan bentuk kemunafikan. Kabair, termasuk dosa besar. Diceritakan dalam hadis yang sahih tentang masalah ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bercerita tentang kisah Bani Israil, ya. Masih tempo dulu diceritakan oleh Rasulullah untuk diambil faedahnya dalam bab apa ini? Memenuhi janji. Annahu dzakara rajulan min Bani Israil. Ini Rasulullah ini pernah menceritakan seorang laki-laki dari kalangan Bani Israil. Sa'ala ba'dha Bani Israil ayyusrifahu alfa dinar. Dia minta kepada sebagian temannya sesama Bani Israil akan dipinjami uang sebesar 1.000 dinar. Ya, saya pinjam 1.000 dinar. Faqala, maka temannya yang punya uang itu berkata, "I'tini bisyuhada." Saya butuh engkau mendatangkan saksi atas perjanjian kita ini supaya jelas, ya, saksinya mana? Ya, ushidu. Saya akan mengangkat mereka sebagai saksi untuk menyaksikan proses hutang piutang ini. Faqala, yang hutang ini mengatakan, "Kafa billahi syahida." Wah, saya enggak punya saksi, ya. Saya kan dari luar daerah ini, ya, enggak punya teman di sini, ya. Cukuplah Allah saksi saya. Kafa billahi syahida. Qala fa'tini bil kafil. Ya sudah, kalau enggak ada saksi, saya minta jaminan. Biasanya barang jaminan. Kalau enggak bawa barang jaminan, qala kafa billahi kafila. Ya Allah sebagai jaminannya. Qala sadaqta. Ternyata yang punya uang tadi bilang benar ucapan. Allah sebagai saksi dan Allah lah jaminannya. Saya terima karena engkau sudah menyebut nama Allah, ya. Enggak apa-apa, enggak pakai saksi, enggak apa-apa, enggak pakai jaminan. Tapi engkau sudah apa ini? Berjanji atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadafa'aha ilaihi ila ajalin musamma. Maka dipinjamkanlah uang sebesar 1.000 dinar itu dengan tempo yang telah disepakati. Ya kan? Fakharaja fil bahri. Faqadha hajatahu. Maka suatu ketika di saat sudah saatnya jatuh tempo, kan langsung saja ceritanya, enggak usah menceritakan tentang masalah apa yang terjadi antara saat saya terima utang piutang tadi sampai jatuh tempo, langsung ketika jatuh tempo tiba. Nah, gitu aja ya. Nah, itulah kebiasaan cerita dalam hadis, tidak pakai berbelit-belit, ya. Ketika sudah sampai jatuh tempo harus bayar. Yang hutang ini keluar ke laut, faqadha hajatahu, kemudian memenuhi semua kebutuhannya, summa tamasa markaban yarkabuha, yuqaddimu alaihi lil ajalil ladzi ajaluh, falam yajid markabah. Dia mencari perahu atau kapal yang bisa dinaiki untuk membayar hutang yang sudah jatuh temponya. Tapi ternyata enggak dapat kapal sama sekali. Enggak ada kapal yang berlayar. Namanya kapal biasanya enggak tiap hari, ya kan? Nah, padahal itu harus jatuh tempo. Saat itu harus dibayar. Ya, kalau enggak dibayar berarti apa ini? Mengingkari janji. Cari kapal sana, kapal sini enggak dapat. Tidak kemudian, masa teman saya enggak toleran kayak gitu. Enggak gitu dia. Karena prinsipnya harus memenuhi janjinya,
dia cari sampai ketemu, nggak dapat itu kapal. Fa'akhoda khosobatan. Maka akhirnya dia pun mengambil sebongkah kayu. Sebongkah kayu. Coba, sebatang kayu, ya. Sebatang ya. Sebatang kayu. Fanaqarah. Maka kayunya tadi dilubangi. Dikewai begitu, ya. Fa'adkhala fiha alfa dinarin. Kemudian uang sebesar 1.000 dinar. Hutangnya dimasukkan dalam lubangnya tadi. Gitu. Wa sahifatan minhu ila sahibi. Disertai dengan surat untuk teman yang mengutanginya. Jadi satu, surat sama uang 1.000 dinar masuk lubang. Summa zajjaja mawdi'aha. Kemudian tempat kayu yang lubang tadi diperbaiki supaya enggak kena air, ya. Ditutup. Summa atabiya ilal bahri. Kemudian kayu ini tadi dilempar ke laut. Faqala. Dia kemudian berkata, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu anni tasallaftu fulanan alfa dinar. Ya Allah, engkau tahu ya Allah, saya ini hutang ke si fulan teman saya itu sebesar 1.000 dinar. Fasalani kafila. Dulu teman saya minta saya jaminan. Fakultu kafa billahi kafila. Tapi aku saat itu bilang, cukup Allah sebagai jaminanku. Faradhiya bika. Teman saya ridho dengan aku menyebut namamu ya Allah. Wasalani syahidah. Dulu teman saya juga minta saksi. Fakultu kafa billahi syahidah. Saya dulu mengatakan, cukuplah Allah saksi saya. Faradhiya bika. Ternyata teman saya tadi ridho dan mau engkau sebagai saksi saya ya Allah. Wa anni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilahi alladhi lahu falam aqdir. Dan saya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kapal sehingga saya bisa berlayar untuk menemui teman saya dan melunasi hutang saya. Tapi saya tidak mendapatkannya. Wa inni astaudiukaha. Wa inni astaudiukaha. Sungguh ya Allah, saya titipkan hutangku ini kepadamu ya Allah. Tolong diawasi ya Allah. Ya. Nah, apa ini? Pakai apa ini? Sebatang kayu tadi yang dilubangi dimasuki 1.000 dinar. Fa'uma biha fil bahri. Maka kayu tadi dilempar ke laut. Hatta walajat fihi. Sampai kemudian apa ini? Masuk ke laut. Suman so'afa. Kemudian dia pun apa? Pergi. Tak. Hanyut kan. Namanya ombak kan terus ya. Sampai ada yang ke tepi. Kayu kan ngambang ya kan. Terus gitu. Sementara itu. Temannya yang punya uang. Yang menghutanginya. Sedang menunggu-nunggu kedatangan dia. Karena janjinya hari ini harus lunas. Dia juga butuh fulus, duit. Tunggu itu. Bolak balik ke laut. Menanti kapal yang berlabuh. Nah, ya. Wa huwa fi dzalika yaltamisu markaban yakhruju ila baladih. Temannya menanti, mencari-cari kapal yang keluar menuju ke tempatnya. Fa kharaja ar-rajulu alladhi kana aslafah yanduru la'alla markaban qad jaa'a bimali. Laki-laki yang meminjami tadi kemudian keluar dari rumah, melihat-lihat barangkali ada kapal yang datang dengan membawa hartanya. Yakni temannya datang dengan membawa hartanya yang dijanjikan saat itu harus dilunasi. Enggak ada kapal, sepi-sepi saja, ya. Faida bil khasabah allati fil ma. Ternyata dia didekati oleh kayu, ya, sebatang kayu yang sebetulnya di dalam kayu itu ada apa? Uangnya dari temannya dan ada surat di dalamnya itu, ya. Nah, fa akhadha li ali hatabah. Jangan kepikiran itu. Ada kayu kok lumayan ini. Daripada nganggur, nggak bisa beli minyak, ya akhirnya dibawa pulang sebagai
dengan tujuan supaya istrinya bisa memakainya sebagai kayu bakar, ya, ganti minyak, ya. Falamma nasaroha, ketika dibelah-belah kayunya itu, enggak langsung satu gelondong kayu bakar ya, enggak ya, dibelah ya kan. Ketika dibelah, wajadal mala was-sahifah, dia menemukan harta berikut surat. Oh, ini dari teman saya, ya. Ada uangnya 1.000 dinar, ada suratnya. Surat. Bahwasanya inilah pelunasannya, ya. Nah. Wah, senang sekali, ya kan? Nah. Tsumma qadima alladhi kana aslafah. Fa'ata bil alfi dinar. Faqala wallahi ma ziltu jahijan fi talabi markabin li'atiyaka bimalik. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fih. Temennya yang hutang karena merasa gak enak, ya, jangan-jangan kayunya hilang, nanti saya dituduh tidak menepati janji, maka di saat dia mendapati kapal, dia pun berangkat naik kapal walaupun agak telat dari tempo yang jatuh, ya, dengan membawa 1.000 dinar yang kedua. Jangan-jangan 1.000 dinar yang pertama dikirim lewat kayu tadi itu hilang, hanya, ya, atau kemana rimbanya, ya. Dia datang minta maaf, teman, saya minta maaf, gak bisa tepat waktu bayarinnya, ya. Saya berusaha cari kapal sini, kapal sana, gak dapat. Sekarang berapa ini? Dapat. Ini uang yang dulu saya hutangi, yang Anda hutangi, 1.000 dinar, ya. Nah, kalau temannya kemudian bilang yang menghutangi itu, hal kunta bahasa ilayya bisyai'in, pernahkah engkau sebelum ini mengirim aku sesuatu? Oh, gitu, ya. Qala ukhbiruka anni lam ajid markabah qabla alladhi ji'tu fih. Kan sudah saya sampaikan, saya enggak menemukan kapal untuk ngirim apa-apa kepadamu, ya, sebelum saya datang ini, ya. Nah, lupa mungkin dia, ya, jadi anggap lupa itu aja daripada nanti, ya saya pernah ngirim ini, nanti dikiranya mengada-ngada, ya. Saya nggak ngirim apa-apa, saya kesini ya naik kapal, ya ini baru sampai, saya belum pernah ngirim apa-apa, ya. Nah, agak diungkit-ungkit itu, ya. Qala fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'atha fil khasabah. Teman, Allah Subhanahu wa taala sudah melunasi utangmu melalui kayu yang engkau kirim, ya apa enggak ya? Gitu. Oh iya, ya. Fansar ya fi dinari rasidah. Ya, sudah. Yang 1.000 dinar yang kamu bawa itu bawa pulang lagi, ya. Sudah cukup yang dulu itu. Ya, hadis riwayat Imam Bukhari, ya, menunjukkan bahwasanya mereka ini adalah orang yang menepati apa ini? Janjinya, tidak mengingkari janjinya, khusus dalam bab ini. Baik, insyaallah taala kita sambung pada kesempatan pada sholat, ya, bab masalah ini masih panjang. Wallahu taala alam. Setelah kita baca tadi hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang kisah dua orang Bani Israil yang melakukan akad perjanjian utang piutang yang kemudian dilunasi sesuai dengan tempo yang dijanjikan. Dan ini merupakan teladan bagi kita semuanya. Tidak boleh bermudah-mudahan, ya. Karena mengingkari janji itu bukan sesuatu yang remeh, tapi sangat besar dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ikhwan fillah azakumullah, saya bacakan satu kisah lagi. Sekalipun kisah ini tidak disampaikan dalam hadis Rasulullah, tapi disampaikan
oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka sebagai pelajaran bagi kaum muslimin agar prinsip memenuhi janji dan tidak mengingkari janji adalah prinsip yang harus dikasih harga mati, ya, tidak ada tawar menawar lagi. Nah, disebutkan oleh para ulama sebuah peristiwa yang nyata yang terjadi, yakni berkaitan dengan seorang yang bernama As-Samaw'al. As-Samaw'al. As-Samaw'al ini nama aslinya adalah As-Samaw'al bin Hayyan al-Yahudi. Ya. As-Samaw'al bin Hayyan al-Yahudi. Dia itu orang Yahudi. Dan termasuk salah satu dari penyair jahiliyah. Ahli syair jahiliyah. Orangnya kafir, Yahudi. Kita tidak meneladani kekafirannya. Kita tidak ingin mencontoh keyahudiannya. Tapi ada satu yang menyebabkan para penyair Arab jahiliyah itu memuji-mujinya dia selangit. Karena apa? Prinsipnya yang terkenal, tidak mau mengingkari janji dan amanah, tidak mau berkhianat. Dikisahkan An-Namr al-Qais al-Kindi lamma arada al-mudhiya ila Qaisar Malik Rum awda'a indal as-Samaw'al furu'an wa silahan wa amti'atan tusawi mablaghan kabiran minal mal. Dulu ada seorang yang bernama Imrul Qais al-Kindi. Ya, Imrul Qais al-Kindi. Ketika dia ingin menghadap Kaisar Raja Romawi, dia menitipkan ke As-Samaw'al tadi baju-baju besinya, senjata-senjatanya, dan barang-barangnya yang berharga. Kalau dikeskan dengan harta yang bernama uang, itu nilainya banyak sekali dan besar sekali. Dititipkan kemana siapa ini? Ke As-Samaw'al. Pesannya, ya, saya titip barangku ini. Kalau saya masih hidup, tak ambil. Tapi kalau saya sudah mati, maka jangan diberikan ke siapapun kecuali ke ahli waris saya. Maksudnya siapa ini? Imrul Qais al-Kindi. Kenapa kok sampai dititipkan ke As-Samaw'al? Ya, As-Samaw'al. Idh annahu wajada ib'an thaqilan fi safari ila Rom. Karena kalau dibawa semuanya ke Romawi, berat, nggak mampu. Saking banyaknya baju besinya, saking banyaknya senjatanya, saking banyaknya barang-barang berharga miliknya. Kalau bawa semuanya ke Romawi nggak mampu. Ya, nah. Wa kana qad ja'alaha dar'an lin-nawaibi wal 'adiyat. Falamma mata Imrul Qais arsala Malik Kindah ila Samaw'al yatlubu minhu ma awda'ahu Imrul Qais bi hujjatin annahu min ra'iyatihi. Tatkala Imrul Qais meninggal dunia, langsung titip langsung mati. Maksudnya itu ya ada jarak, cuma kisahnya supaya enggak lama-lama. Nah, setelah mati, maka
Raja Kindah. Daerahnya siapa ini? Imrul Qais. Penguasanya Imrul Qais. Ya. Mengirim utusan ke Samawal meminta hartanya Imrul Qais. Dengan alasan Imrul Qais ini termasuk rakyatnya. Karena dia mati, kita ambil hartanya. Saya penguasanya. Padahal itu hartanya siapa ini? Imrul Qais. Dan pesannya ialah kalau mati jangan dikasihkan siapapun kecuali ke ahli warisnya yang berhak menerima. Ya. Artinya rajanya ini merasa berkuasa, ingin mengambil harta rakyat. Ketika utusan Raja Kindah datang, faqala as-Samawal, la adfa'uha illa limustahiqqiha. Maaf Pak, saya tidak akan menyerahkan harta ini kecuali kepada yang berhak. Yani ahli warisnya. Wa aba ayat fa'ilahi minha syai'ah. Enggak sedikit pun diberikan kepada utusan Raja Kindah tadi. Fa'awadahu, maka si Raja Kindah, Raja daerah Kindah, mengirim kembali utusan untuk meminta hartanya Imrul Qais. Fa'aba, laki-laki As-Samawal tidak mau menyerahkannya. Ditambahi dengan ucapan, la aghtiru bi dhimmati wa la akhunu amanati wa la atrukul wafa al-wajib alayya. Maaf Pak, saya tidak akan menjatuhkan kehormatanku. Saya juga tidak akan mengkhianati amanah yang diberikan kepadaku. Dan aku tidak akan meninggalkan prinsip memenuhi janji yang wajib aku amalkan. Tidak saya kasihkan kecuali kepada yang tak menerimanya. Pulang urusannya. Maaf besar. Itu Raja lain. Kindah. Karena perintahnya tidak digubris sama siapa ini? As-Samawal tadi itu. Faqasadahu dalikal maliku min Kindah bi askari. Maka karena marah, Raja Kindah tadi langsung menemui As-Samawal dengan membawa seluruh tentaranya. Tapi satu orang saja bawa apa? Seluruh tentaranya. Bukan karena memang enggak berani sendiri, tapi merasa kehormatan kekuasaannya dilecehkan oleh satu orang ini. Ya. Enggak mundur begitu ya. Nah, semua tentaranya dibawa hanya menghadapi satu orang. Ya, ya memang pengecut sebetulnya ya. Nah, ya satu orang. Fadakhala Samawal fi hisnihi. Si Samawal kemudian sembunyi di benteng yang kokoh, yang sulit ditembus oleh siapapun. Ya, yang dia sendiri punya benteng. Ya, tahu kalau Raja Kindah marah membawa pasukan, ya, ingin membunuh. Wamtana'a bihi fahasarahul malik. Ketika diancam, wahai Samawal, serahkan hartanya Imrul Qais. Tidak, saya enggak mau. Maka akhirnya raja memerintahkan tentaranya untuk mengepung seluruh penjuru bentengnya tadi itu. Ya, satu orang di dalam benteng dikepung tentara yang banyak. Ya, mustahil lolos, ya kan? Apalagi tentaranya terlatih. Ya, nah, kalau tidak semuanya ya lolos. Ya, nah, jaga satu semua. Wa kana waladu Samawal kharajal hasad. Qadarullah wa mas'afal. Ternyata anaknya si Samawal keluar dari benteng. Namanya anak-anak ya, muncul. Ya.
Fadhafara bil malik. Maka si raja tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Fa'akhadahu asira. Maka anaknya langsung ditangkap dan dijadikan sebagai tawanan. Canda, ya. Nah, anak kecil nggak butuh angkat senjata, ya kan? Tangkap saja ini. Jadikan sebagai apa ini? Tawanan. Summa tawafa hawal al-hisan. Maka si raja kemudian keliling. Mengelilingi apa ini? Bentengnya si Samawal. Wasoh habis Samawal. Dan teriak-teriak memanggil si Samawal. Semua keluar. Gitu ya. Fa'asafa alai min a'lal hisan. Maka si Samawal, karena dipanggil-panggil dengan keras tadi itu, dia pun mulai menampakkan wajahnya dari atas benteng. Apa? Gitu ya. Tapi tidak bisa nangkap Samawal. Ya, bentengnya tinggi. Tidak ada pesawat saat itu, Romawi. Ya. Nah. Falamma rawahu qala lahu. Ketika si Raja Kindah melihat kemunculan si Samawal, maka dikatakan kepada Samawal, inna waladaka qad asartuh wa huwa ma'i. Samawal, lihat ini anakmu sudah ada di genggaman tanganku. Dia aku jadikan sebagai tawanan. Mau apa ini anakmu? Waduh. Samawal gitu, anak saya ucul lagi ya. Nah. Fa in sallamta ilayya ad-duru' wasilah alati limril qais indak rakhaltu anka wa sallamtu ilaika waladat. Jika engkau menyerahkan baju-baju besi dan senjata-senjata serta barang-barang miliknya Imrul Qais kepada kami, maka kami akan membebaskanmu dan akan menyerahkan anak ini kepadamu lagi. Wa in imtana'ta min dzalik dabahtu waladak wa anta tanzur. Tapi kalau kamu tidak mau menyerahkan harta itu, maka kami akan menyembelih anakmu dan engkau bisa menyaksikan dengan matamu sendiri. Saat proses penyembelihan. Namanya orang tua. Kalau lihat anak disembelih kadang-kadang kan nggak tega ya, menyerah ya kan. Nah. Apa yang terjadi? Faqala lahu Samawal, ma kuntu liughfira dimami wa ubtilu wafai fasna ma syi'ta. Wahai raja, saya tidak mungkin untuk kemudian mengingkari janjiku dan tidak menepati janjiku. Terserah Anda mau berbuat apa yang Anda suka. Gitu. Namun raja gelap matanya, ya. Emosi dia. Fadabaha, ya, waladahu wa huwa yanzur. Benar-benar raja tadi nyembelih anaknya As-Samawal dalam keadaan As-Samawal melihat dengan mata. Sembelih. Lihat ini. Mati. Samawal lihat. Summa lamma ajaza anil khisan raja'a khaibah. Samawal ternyata enggak keluar dari benteng. Dan raja enggak bisa masuk benteng. Nunggu lama. Sudah nyembeli anak, capek, ya, akhirnya dia pulang ke markas, ya, dengan tangan kosong. Waqtasaba as-Samawal dzabha waladi. Si Samawal hanya bisa pasrah melihat anaknya sudah mati disembelih. Ya, nah. Wa sabara muhafadzatan ala wafaihi. Ternyata si Samawal lebih memilih sabar untuk memenuhi janjinya. Ya, memilih itu daripada menyelamatkan apa ini? Anaknya. Anggaplah anaknya sebagai tumbal. Prinsip memenuhi janji. Gitu ya. Jangan kemudian dikata, boleh gak itu? Jangan begitu. Ya, ini syariat orang itu. Ini orang kafir maksudnya. Ya, yang kita jadikan sebagai teladan itu ialah prinsipnya yang kokoh dalam apa ini? Memenuhi janjinya. Ya. Falamma ja'al mausim.
ketika datang musim haji. Oh, ada musim haji. Ya, orang-orang Arab jahiliyah itu merasa di atas agama yang benar, agamanya Nabi Ibrahim. Dan mereka musyrik ya. Kalau musim haji, rutin haji mereka itu. Jadi Pak Haji itu banyak, kafir haji banyak. Musyrik dulu. Wah, sekarang ya enggak ya. Kalau dulu itu orang musyrik merasa di atas jalan yang benar, ajaran Nabi Ibrahim, padahal mereka masih musyrik ya, rutin naik haji. Ketika datang musim haji, wa hadara warasatuhu imra'il qais wa sallama ilaihim ad-dur wasilah. Ketika As-Samu'al melihat ahli warisnya Imrul Qais datang haji juga, maka kesempatan itu dimanfaatkan oleh siapa ini? As-Samu'al. Semua baju-baju besinya, semua senjata-senjata dan barang-barang orang tua mereka dikasihkan utuh. Milik bapakmu dulu, kalian yang berat menerimanya. Saya sampai rela anak saya disembelih sama Raja Kinda. Ambil. Dalam rangka memenuhi amanah dan tidak mengingkari janji saya. Wa ahidza dimamihi wa riayata wafaihi ahabba ilahi min hayati waladi wa baqai. Fasaratil amsal fil wafa tudrabu bis samai. Karena sikapnya si Samu'al yang cukup mengesankan ini, maka orang Arab jahiliyah, khususnya para penyair, akhirnya memberi gelar kehormatan kepada siapa saja yang suka memenuhi janji dengan istilah As-Samu'al. Karena ada kasus As-Samu'al ini adalah orang yang benar-benar memenuhi janji sampai rela anaknya dijadikan sebagai apa ini? Obat pembantian yang tidak bertanggung jawab dan tidak manusiawi oleh Raja Kinda. Ya, seperti di syair ada istilah As-Samu'al. Itu maksudnya ialah orang yang memenuhi apa ini? Janji. Namanya disebut-sebut, dipuji-puji oleh mereka-mereka ya selaku para penyair. Nah, kita tidak mencontoh keyahudiannya, kita tidak mencontoh kekafirannya, tapi yang kita contoh ialah prinsipnya dia dalam memegang teguh apa yang namanya janji tadi. Sehingga para ulama menjelaskan, sungguh sangat disayangkan untuk saat ini, fi waqtil hadir, untuk saat ini orang-orang Barat ketika melihat kaum muslimin yang tidak memenuhi janjinya dan banyak terjadi di kalangan mereka, sampai orang Barat saat ini tidak percaya dengan perjanjian kaum muslimin, sehingga mereka kalau mengadakan perjanjian dengan negara muslim tidak pernah menggunakan negara muslim sebagai apa ini? Tempat ditandatanganinya apa ini? Perjanjian. Mereka lebih memilih Inggris, Prancis atau yang sebagainya. Kenapa? Karena yang namanya menepati janji di kalangan orang-orang Barat itu nomor satu. Walaupun dalam masalah-masalah yang memang tidak ada kaitannya dengan syariat ya, tapi prinsipnya sangat dipakai. Ragu dengan kaum muslimin, karena rata-rata kaum muslimin saat ini delewer, sehingga mereka itu banyak yang suka tidak memenuhi janjinya. Ya, saya janji SPP saya tak bulan awal dibayar awal bulan, molor nunggak 3 bulan. Lupa itu mencari janjinya. Utang 1 bulan, ternyata 5 bulan baru nongol. Ya, nah, dan lain-lain. Akhirnya banyak yang tidak percaya dengan yang namanya berjanji dengan kaum muslimin. Hatta dalam masalah dagang bisnis, ya, mungkin orang sekarang lebih percaya bisnis sama Cina daripada dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kok janji mau beli berapa berasnya? 3 ton.
uangnya dulu. Ya insya Allah 1 bulan tak kasih 3 ton. Ternyata 1 bulan beras 3 ton, enggak nongol-nongol. Ya, nah. Uang Cina, kesini enggak. 1 bulan. Yang namanya menghargai pelanggan cukup tinggi. Sehingga ada kesan Cina lebih bertanggung jawab dalam masalah bisnis daripada orang Jawa. Jawa yang dimaksud ini ya, Muslim Jawa yang tak ngerti Islam maksudnya, ya. Nah ini yang sangat apa ini? Disayangkan. Padahal prinsip dalam Islam yang namanya ngingkari janji itu prinsipnya orang munafik. Ya, bukan masalah sepele. Dikatakan dosa besar. Mengapa kaum muslimin suka mengingkarinya? Jauhnya mereka dari apa ini? Bimbingan syariat. Atau mereka sudah tahu, tapi mereka meremehkan yang namanya dosa. Kan nggak sampai mengeluarkan pelakunya dari apa ini? Islam. Mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tidak sampai apa ini? Kafir. Tidak masalah. Ya, nakal-nakal sedikit. Ya, dosa-dosa sedikit ya, nanti minta ampun, nanti ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Allah kan Maha Pengampun. Dan jangan khawatir, Allah Maha Mengampun. Walaupun dosanya setinggi langit, sebesar gunung, ya. Allah Maha Pengampun, ya. Dikit-dikit enggak masalah lah, masa kita jadi permasalahkan, ya. Naam, dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Itu ialah prinsipnya orang-orang yang maghrur, tertipu dengan prinsipnya. Kenapa kok tertipu? Ya, karena Allah memang Maha Pengampun, tapi Allah punya siksa, punya azab. Bagi siapa saja yang menentang ajarannya. Ya. Nah, kalau Anda kemudian mengandalkan Allah Maha Pengampun, kemudian seenaknya sendiri, berarti Anda itu kurang ajar dan tidak derajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini khanabutina azakumullah tentang masalah prinsip memenuhi janji. Dan disebutkan oleh para ulama juga tentang masalah ini, ya. Bahwa jika kita tidak bisa memenuhi janji, apakah boleh kita kemudian mendatangi orang tadi dan minta maaf untuk membatalkan perjanjian? Hal ini diperbolehkan dan itulah amanah yang harus kita tunaikan, ya. Misalkan kita sudah janji dengan janji yang cukup berat dan kita sulit dan nggak mampu melakukannya, atau terlanjur janji tapi janjinya itu ternyata melanggar syariat, meninggalkan tuntunan syariat, tapi kita nggak tahu sebelumnya, maka kita menjelaskan kepada pihak tadi permintaan maaf kita yang sebesar-besarnya dengan halus, minta uzur, ya, untuk dimaklumi. Nah, kalau dia ridho, dimaklumi, harus selesai. Bukan dianggap mengingkari janji. Kan saya janji, besok tak lunasi, tanya Pak. Ternyata besok nggak punya uang, langsung menghadap. Maaf Pak, saya memang sudah berjanji hari ini, tapi saya betul-betul nggak punya uang. Saya tidak maaf. Oh ya nggak apa-apa, tak kasih kesempatan besok lagi. Maka tadi tidak dikatakan mengingkari janji. Dengan dalil hadis riwayat Bukhari tadi, ya kan? Dari Bani Israil tadi, ya. Dia kemudian kembali membawa uang, ya kan? Dengan mengajukan permintaan maaf, karena dia sudah berusaha untuk memenuhi janji sesuai dengan jatuh tempo, tapi dia tidak mampu, ya kan? Nah, seperti itu. Tapi kalau memang sengaja, nggak ada omongan, bahkan nggak nyapa, waduh, ya, udah ini, ditagih malah marah, wah ini, ya, ini keterlaluan, ini sudah jelas mengingkari apa ini janjinya, ya, baik begitu, entah itu berupa hadiah atau apa, jangan sekali-kali kita sampaikan masalah janji. Termasuk kepada anak-anak kita. Jangan sampai kemudian yang penting masalah selesai, kita iming-iming dengan janji-janji kosong. Ini termasuk perbuatan yang sangat berbahaya. Nah, kalau kamu mau masuk ke pondok,
Nanti tak berikan mobil kamu. Ya. Mobil apa? Mobil yang bisa jalan. Oh, itu. Ya. Mobil apa? Plastik apa? Mobil sungguhan. Sungguhan. Mau mobil apa? Sedan? Jeep? Mau saya minta bis saja pion. Ya bis. Gampang. Yang penting mau mondok ya. Gitu. Ketika mau mondok, orang tuanya kakek. Di mana bisnya? Nggak ada bisnya nak ya. Nggak pakai bis-bisan ya. Tapi nggak usah beli bis. Katanya janji bis. Begitu. Nah ini nggak boleh. Ya, jangan sekali-kali berjanji kalau tidak bisa apa ini? Menepati janjinya. Lebih baik dialihkan ke perhatian yang lain, disiasati dengan siasat-siasat yang lainnya. Tidak sampai kemudian melanggar prinsip-prinsip dalam Islam tadi. Sekalipun terhadap apa itu? Anak kita sendiri, istri kita, keluarga kita, apalagi dengan orang lain, termasuk teman kita. Karena mau tidak mau, ikhwan fillah, dengan mengingkari janji sekali saja, teman kita sudah tidak percaya lagi sama kita. Nah, tingkat ketidakpercayaan itu bertahap. Agak tidak percaya. Kemudian tidak percaya dan sangat tidak percaya. Kalau percaya ketiga, sangat tidak percaya, itu berarti ma'assalam. Selamat tinggal. Ya, ganti teman biasanya. Ya, nah, dan akan cerita hati-hati sama orang itu. Ya, yaitu penipu. Saya sudah berkali-kali janji sama saya begini-begini, nggak pernah ditepati. Omong kosong, penipu, pendusta, tidak amanah. Hati-hati, ya, hati-hati. Penampilannya saja. Ya, hati-hati sama. Wah, akhirnya jadilah berantakan ukhuwah Islamiyah. Gara-gara satu tadi itu mengingkari apa ini? Janji, ya. Tapi kalau janjinya adalah perkara-perkara yang haram, wajib dibatalkan. Itu. Teman, kalau engkau pinjami uang 100.000, ya, saya berjanji, ya, di samping saya akan membayar uang 100.000 itu, kamu tak kasih hadiah, ya, mahal tempat saya. Senang komar temannya, ya. Oh ya, pegang janjimu. Wah, itu. Tak pinjami 100.000. Wah, ketika bayar 100.000, mana komarnya? Itu. Dalam keadaan kita tahu kalau yang namanya minum khamr itu haram, ya kita kemudian harus membatalkan. Maaf teman, saya minta maaf. Dulu saya tidak tahu kalau tentang masalah khamr itu haram diminum ya. Nah, karena saya tahu khamr itu haram diminum, maka dengan sangat terpaksa saya tidak bisa melaksanakan janji saya. Saya minta maaf. Nanti saja yang lainnya ya, minum madu. Gitu. Lebih besar daripada khamr, ya. Nah, begitu. Jangan kemudian dikasih khamr beneran dalam rangka memenuhi apa ini? Janji. Lah, salah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung pada kesempatan-kesempatan yang datang bab yang lainnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.